Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over-posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya, dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over Possessive oleh Evating. Part 21. Tempat persembunyian dan sebuah kecurigaan. Isabella membuka mata perlahan-lahan. Tatapannya menangkap langit-langit kamar yang asing. Ia memejam sejenak, menguap dan menggerakkan kedua tangan ke atas lalu sedikit melebar ke samping untuk merenggangkan otot-otot yang kaku. Seluruh tubuhnya terasa pegal. Setelah beberapa saat, Isabella kembali membuka mata, kesadarannya yang mengendap saat tertidur, kini kembali sepenuhnya. Ia berada di apartemen Daisy, dan penyebabnya adalah Dominic. Untungnya Isabella mengetahui pintu apartemen sahabatnya itu. Jika tidak, mungkin ia harus tidur di pinggir jalan. Daisy berasal dari Balikpapan. Orang tuanya membelikannya apartemen ini sejak gadis itu kuliah di Surabaya. Isabella bangkit, menyingkirkan selimut, lalu duduk dengan kaki menjuntai di bibir ranjang. Setelah menggerak-gerakkan otot-otot yang lenguh, Isabella berjalan ke kamar mandi. 30 menit kemudian, ia keluar dengan kondisi segar meski kakinya sakit untuk berjalan. Pegal-pegal di badannya sudah berkurang setelah mandi air hangat. Isabella bergerak ke dapur, meraih gelas, menaruh teh dan sedikit gula, lalu menyeduhnya. Selesai mengaduk teh, Isabella membawa cangkir yang mengepulkan uap panas itu menuju dinding apartemen yang berupa kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Isabella meniup teh sambil memandang panorama kota Surabaya. Kendaraan-kendaraan berlalu lalang nun jauh di bawah sana dan tampak sangat kecil. Apartemen Daisy terletak di lantai 20. Cukup puas untuk melihat ke seluruh kota. Isabella menyesap teh dan memejam nikmat. Rasanya sudah sangat lama ia tidak pernah minum teh senikmat ini. Tinggal di rumah Dominic, makanan dan minuman seenak apapun, tak bisa ia nikmati dengan baik karena batinnya tertekan. Sekarang, setelah bebas dari pria itu, Isabella lega, meski tak bisa dibilang sepenuhnya, karena ia yakin Dominic akan mencarinya. Semoga tempat persembunyiannya di apartemen Daisy ini tak terdeteksi oleh pria itu. Isabella hanya perlu berdiam diri di apartemen sepanjang hari dan tak kemana-mana. Ia yakin Dominic tak akan bisa menemukannya. Isabella tak keberatan makan mie instan terus setiap hari sampai Daisy pulang. Isabella berharap Daisy segera kembali dan ia bisa bertemu dengannya. Isabella butuh uang. Ia harus menemui dokter yang merawatnya waktu itu. Isabella ingin tahu kebenaran akan ingatannya. Sembari memandang langit biru yang berhias awan, Isabella kembali menyesap teh. Mendung sudah berlalu. Hujan yang mengguyur bumi sepanjang malam menyingkirkan gumpalan awan mendung di cakrawala. Langit selalu tampak indah seusai hujan. Isabella harap demikian juga dengan hidupnya. Ia sepenuhnya lepas dari Dominic dan tak lagi menderita. Beberapa menit kemudian, Isabella kembali ke ranjang dan berbaring. Terkurung di apartemen tanpa melakukan apapun, tanpa ponsel untuk mencari hiburan di dunia maya, terasa sangat membosankan. Akan tetapi tentu saja keadaan ini jauh lebih baik dibandingkan menjadi tawanan Dominic.
Menikmati kebebasan dan kesendirian di apartemen sang sahabat, Isabella bersantai. Ia menonton televisi, bersih-bersih apartemen, lalu makan mie instan ketika lapar. Untungnya mie instannya tidak kadaluarsa dan stok di lemari cukup banyak, setidaknya bisa untuk Isabella bertahan hidup 1 minggu. Isabella berharap sebelum mie instan tersebut habis, Daisy sudah pulang, jadi ia bisa meminjam uang untuk berbagai keperluan. Isabella ingat, ia tak perlu meminjam. Ia bisa mentransfer uang melalui online ke rekening Daisy, dan meminta sahabatnya itu memberinya dalam bentuk tunai. Menjelang pukul 8 malam, saat Isabella baru selesai makan dan membuang kemasan mie cup ke tong sampah di dapur, terdengar suara pintu apartemen dibuka. Isabella menoleh dan mendapati sang sahabat, dengan rambut yang masih tersanggul rapi, dandanan sempurna, seragam pramugari dan sepatu hak tinggi, melangkah masuk. Daisy masih tampak segar dan cantik meski ada gurat lelah di wajahnya. Gadis itu menarik koper kecilnya, lalu menutup pintu. "Bella," sapanya terkejut. Isabella tersenyum lemah. Sebenarnya ia senang akan kepulangan sang sahabat, karena itulah yang ditunggu-tunggu, dan beruntung ia tak perlu menunggu terlalu lama. Hanya saja, Isabella tidak tahu bagaimana memulai ceritanya. Daisy pasti ingin tahu, dan tentu saja jawaban yang jujur. Menuturkan kembali semua yang terjadi sangat menguras emosi. "Hai, Si," sapa Isabella pada sang sahabat. Si adalah panggilan hampir semua orang kepada Daisy. "Apa yang kau lakukan di sini?" Alis Daisy terangkat. Gadis itu melepas sepatu dan berjalan mendekati Isabella yang kini sudah bergerak ke ruang makan dan hanya mematung di sana. Apartemen Daisy adalah apartemen studio, di mana tidak ada sekat di ruangan. Ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, juga toilet semua menyatu dalam satu ruang apartemen. Ada sedikit masalah." "Masalah apa?" Daisy menatap Isabella dengan sorot cemas sekaligus ingin tahu. "Apa kau ingin minum sesuatu?" tanya Isabella. "Tak perlu repot, Bella." Daisy bergerak mengambil air hangat dari dispenser, lalu duduk di kursi dekat meja makan, sembari meneguk air hangat tersebut. Setelahnya Daisy meletak gelas ke atas meja. "Jadi ada apa?" "Aku dituduh mencuri berlian." "Apa?" Mata Daisy membeliak. "Yah, itu sebabnya aku tak bisa pulang ke rumah." "Siapa yang menuduhmu? Dan bagaimana mungkin?" Isabella duduk di kursi lain di balik meja makan. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan singkat. "Aku yakin kau tidak amnesia. Pria itu pasti gila. Benarkah? Apa yang membuatmu yakin?" Isabella memandang sang sahabat dengan antusias. "Karena kita sangat dekat. Kita berbagi cerita tentang apa saja, dan aku sama sekali tak pernah mendengar tentang Dominic darimu." Begitu." Isabella manggut-manggut. Rasa lega seketika memenuhi dadanya. Pernyataan Daisy menyingkirkan keraguan yang sempat datang dan pergi berulang-ulang dalam benaknya bahwa benar dirinya lah yang mencuri berlian Dominic. Isabella sepenuhnya percaya pada pendapat Daisy, karena memang mereka sangat dekat. Nyaris tidak ada rahasia antara mereka. "Tapi aku tetap harus bertanya pada dokter yang merawatku waktu itu untuk memastikan." Baiklah jika itu bisa membuatmu lega. Omong-omong, kenapa kau tak menghubungi polisi?" "Aku ditawan tanpa alat komunikasi apapun." Kening. Daisy berkerut. "Tapi kau membalas pesanku." "Apa?" Isabella terkejut. Daisy meraih ponsel dari tas tangannya, lalu menyentuh layar. "Lihat ini," katanya sambil mengulurkan ponsel ke sang sahabat. Isabella menerima ponsel Daisy. Matanya seketika melebar. "Ini, bagaimana bisa?" gumamnya bingung. Daisy menatap Isabella dengan bingung. "Bukan kau yang membalas pesanku." Isabella menggeleng dengan cepat. "Bukan. Ini pasti ulah Dominic."
Isabella ingin mengumpat. Berani-beraninya pria itu mengotak-atik ponselnya. Bukan hanya itu, Dominic bahkan membalas pesan Daisy dengan menyamar sebagai Isabella. Isabella tidak tahu pesan siapa saja yang Dominic balas. Benar-benar menyebalkan. Dasar licik. Dominic sangat pintar berupaya agar penawanan Isabella tidak terendus siapapun. Isabella bertanya-tanya apa yang pria itu lakukan pada rumahnya agar para tetangga ataupun kurir yang mengantar paket tidak curiga. Ini artinya pria itu yang membalas. Tanya Daisy. Sepertinya begitu, kata Isabella kesal. Dia benar-benar menyebalkan. Isabella mengembalikan ponsel Daisy. Kau harus segera lapor polisi. Isabella membisu. Harusnya hal tersebut yang ia lakukan sekarang, tapi Isabella tak yakin itu pilihan yang tepat. Ia takut tindakannya itu menjadi bumerang. Dominic bisa saja menyerang balik dengan berbagai cara dan membuat Isabella yang mendekam di kegelapan penjara. Aku harus ke dokter dulu untuk memastikan aku amnesia atau tidak, kata Isabella beralasan. Aku yakin kau tidak amnesia. Jadi jangan takut. Aku hanya ingin memastikan dulu, si. Daisy menghela napas panjang. Baiklah. Part 22. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Usai makan malam dengan kedua orang tua dan adik semata wayangnya, Dominic duduk-duduk sendirian di beranda rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Saat itulah ponselnya berdering singkat, menandakan ada pesan masuk. Temannya, si pemilik apartemen, pulang. Dominic membaca pesan dari Randy, salah satu pengawal barunya yang dikirim Xavier. Sudah 2 hari ini, Aldo, pengawal yang lainnya, dan Randy, tinggal di apartemen seberang apartemen Daisy untuk mengawasi Isabella. Tanpa membalas, Dominic meletakkan ponsel ke atas meja lalu menyeringai, memandang langit malam bertabur bintang. Hari ini hari kedua Isabella pergi darinya. Awalnya, saat mengetahui Isabella kabur, Dominic lebih merasa marah dibandingkan cemas akan kehilangan. Berani-beraninya gadis itu membodohinya, berpura-pura sedang datang bulan dan memintanya membelikan pembalut. Dominic bahkan merasa lebih bodoh lagi, karena membelikan gadis itu minuman kesehatan untuk wanita haid. Akan tetapi, cukup sebatas itu kebodohan Dominic. Isabella naif jika berpikir Dominic akan membiarkan tawanannya yang berharga 550 miliar, lepas begitu saja. Semua yang ada di tubuh Isabella kemarin, yakni gaun, sepatu dan tas, sudah diletakkan chips GPS yang tersambung ke sebuah aplikasi di ponsel Dominic. Sedari awal kehilangan Isabella di parkiran minimarket, Dominic sudah memantau kemana gadis itu pergi. Harus diakui, Isabella cukup cerdas karena memilih melewati gang kecil agar tidak segera tertangkap. Dominic ingin menangkap Isabella saat itu juga, tapi ia pikir, ia harus melihat kemana gadis itu akan pergi. Mungkin saja Isabella ke tempat berlian itu disembunyikan. Orang-orang Xavier sudah mencoba mencari-cari di seisi rumah Isabella, tapi tak menemukan benda mewah tersebut. Sayangnya, Isabella pergi ke apartemen Daisy. Apakah gadis itu selama ini menyembunyikan berlian tersebut di sana, atau apartemen Daisy hanyalah menjadi tujuan putus asa karena tidak berani pulang ke rumah, takut ditemukan oleh Dominic. Dominic masih bertanya-tanya, dan ia tak sabar menemukan jawabannya. Namun dari kejadian menyebalkan dari Isabella yang membodohinya dan melarikan diri, sejujurnya ada hal yang diam-diam membuat Dominic lega, yaitu tempat yang gadis itu tuju adalah apartemen Daisy. Apabila Isabella pergi ke tempat tinggal pria, maka Dominic akan sangat marah. Entah mengapa ia tak rela membayangkan gadis itu menginap di rumah pria lain. Jika sampai itu terjadi, bisa dipastikan Dominic akan menyeretnya saat itu juga. Persetan dengan akan dilaporkan ke polisi. Jika terdesak, Dominic akan menggunakan cara kotor,
seperti mengirim orang untuk mengancam teman Isabella, misalnya. Untunglah ia tak perlu menunjukkan sisi gelapnya itu. Isabella, desah Dominic pelan. Gadis itu membuat Dominic merasakan emosi asing ini. Suara-suara pelan menyeruak ke dalam tidur Isabella. Ia membuka mata dan kembali memejam, silau oleh cahaya lampu yang menerangi seisi ruangan. Setelah beberapa saat, ia kembali membuka mata. Pemandangan pertama yang Isabella lihat adalah sang sahabat yang sudah rapi dalam seragam pramugarinya. Isabella melirik jam dinding. Masih subuh. Daisy, kau mau pergi sekarang? Tanya Isabella dengan suara serak sambil bangun dan duduk di ranjang. Daisy yang baru selesai menyanggul rambut, menoleh. Ah, ya, Bella. Aku ada penerbangan pagi ini. Maaf aku berisik dan membangunkanmu. Isabella menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Aku pikir kau akan beristirahat 1-2 hari lagi. Daisy tersenyum, melirik Isabella sekilas, lalu memoles lipstik. Setelah memandang pantulan di cermin dan puas akan hasil riasannya, ia berbalik dan menatap Isabella. Jadwalku sangat padat akhir-akhir ini. Isabella mengangguk-angguk kecil dengan wajah masih mengantuk. Aku pergi dulu, Bella. Kau bisa tinggal di sini sampai kapanpun kau mau. Daisy meraih gagang koper, melambaikan tangan pada Isabella dan bersiap pergi. Sampai jumpa, si. Daisy tersenyum. Sampai jumpa, Bella. Lalu gadis itu beranjak menuju pintu. Dalam beberapa detik, Daisy menghilang di balik daun pintu apartemen yang tertutup rapat. Isabella termenung sendirian. Tadi malam, menggunakan ponsel Daisy, ia mentransfer sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening sahabatnya itu, dan Daisy memberinya dalam bentuk uang tunai. Hari ini, Isabella berencana menemui dokter yang waktu itu merawatnya, supaya semua teka-teki ini terjawab. Isabella menguap, lalu turun dari ranjang dan berjalan menuju dinding kaca apartemen. Di luar masih gelap, pemandangan lampu-lampu kota Surabaya begitu indah. Isabella menghela napas panjang. Dulu ia sangat menikmati saat menginap di apartemen Daisy. Sebenarnya sekarang pun ia senang, hanya saja masih ada beban menggelayuti pikirannya. Masalah Dominic dan berlian pria itu yang katanya dicuri olehnya. Menjelang pukul 8 pagi, usai sarapan, Dominic meninggalkan rumah dengan mengendarai salah satu mobil mewahnya, Porsche Cayenne berwarna biru metalik. Sepanjang jalan, Dominic sudah tak sabar tiba di tempat yang ia tuju. Jalan raya yang padat kendaraan benar-benar menguji kesabarannya. Puluhan menit kemudian, setelah Dominic menggerutu beberapa kali, akhirnya ia tiba di tempat tujuan. Tak mau membuat orang yang akan ditemui waspada, Dominic menyuruh staf kebersihan apartemen menekan bel, tentunya dengan murah hati memberi tip. Sementara itu, Randy dan Aldo siaga tak jauh darinya. Tak perlu menunggu lama, pintu terbuka. Staf itu berlalu. Dominic menyeringai lebar sementara gadis di depannya tampak pias. Dominic, seringai Dominic kian melebar. Hai, Isabella, apa kabar? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya. Isabella terbata dengan mata menatap Dominic nyaris tak berkedip. Kau sangat tidak sopan, cibir Dominic. Seharusnya kau mempersilakanku masuk. Dominic menerobos masuk, sedikit mendorong Isabella ke samping. Kedua pengawalnya berjaga di luar. Tiba di tengah ruangan, ia memandang ke seisi apartemen, lalu berdecak, tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Isabella tersadar dari keterkejutannya. Gadis itu menutup pintu tanpa memedulikan kedua orang asing yang berjaga di depan pintu apartemen. Ia berjalan mendekati Dominic. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Dominic memandang Isabella dengan kedua tangan dilipat di depan perut bagian atas. Apa kau senaif itu berpikir aku akan melepaskan pencuri berlian seharga 550 miliar milikku begitu saja?
Aku bukan pencuri, bantah Isabella. Dominic hanya mencibir, membuat Isabella kian marah, dan anehnya ia senang melihat reaksi gadis itu. 2 hari tanpa berdebat dengan Isabella ternyata membuat dunianya sangat sepi. Dominic baru menyadari itu sekarang setelah ia merasa penuh semangat lagi saat bertemu Isabella dan adu mulut dengan gadis itu. Jadi, kau menyembunyikan berlian itu di sini, Isabella. Dominic menatap Isabella dengan alis terangkat. Cekak-cekak, Dominic menggeleng-geleng, ini bukan tempat yang aman untuk menyimpan perhiasan seharga 500 000 000, cantik. Isabella mendengkus. Apa kau bodoh? Aku sudah bilang aku tak mencurinya. Ah, kau terus berkilah, selain itu juga pelin-pelan. Kau bilang berlian itu hilang. Di kali lain, kau menyangkal mencurinya. Jadi mana yang harus aku percaya? Isabella mencebik. Aku tak mencurinya. Puas. Jadi sekarang, silakan pergi. Dominic tertawa tanpa nada humor. Ia melangkah mendekati Isabella, membuat gadis itu melangkah mundur. Tadinya aku berharap kau menyembunyikan berlian itu di sini, jadi aku bisa langsung mengambilnya. Rupanya tidak, ya. Baiklah jika kau masih ingin menyimpannya. Wajah Isabella berubah merah padam karena marah. Dadanya bergelombang. Aku benar-benar tak mengambilnya, Dominic. Bagaimana cara aku meyakinkanmu? Dominic menyeringai. Ah, sepertinya butuh waktu yang sangat lama untuk meyakinkanku. Jadi, ayo, ikut aku. Mata Isabella membeliak, dan diam-diam Dominic terpana melihat keindahan iris coklat keemasan gadis itu yang tampak menyala-nyala. Kau gila. Aku tak mau ikut denganmu. Kau tak punya pilihan, kecuali aku mendapatkan kembali berlian itu. Amarah di mata Isabella perlahan-lahan menyurut, berganti dengan kesedihan. Mata indah itu dalam sekejap berkaca-kaca. Aku mohon Dominic, pintanya putus asa. Aku tak mencurinya. Aku yakin ada kesalahpahaman di sini. Dominic nyaris saja terkecoh melihat kejujuran gadis itu. Syukurlah ingatan akan pengkhianatan Isabella saat berpura-pura menjadi Catherine dengan cepat mengambil alih kepercayaannya yang mulai bertunas. Jadi kau ingin ikut dengan sukarela atau perlu paksaan? Tanya Dominic. Air mata Isabella seketika menetes membasahi pipi mulusnya. Tolong percaya aku, Dominic. Aku benar-benar tak mencurinya, Isabella memohon dengan putus asa. Part 23. Kembali ke sangkar yang sama. Isabella memandang langit-langit kamar yang tak asing lagi di matanya. Kamar luas, dengan interior modern dan mewah, juga ranjang yang sangat empuk, tapi sama sekali tak mampu membangkit rasa bahagia. Inilah tempat ia ditawan, untuk kedua kalinya. Rasa sedih memenuhi dada Isabella. Ia merutuki kebodohannya. Seharusnya Isabella berlari lebih jauh, bersembunyi di tempat yang lebih aman. Bagaimana mungkin ia berpikir Dominic seidiot itu akan melepaskannya begitu saja? Bagi Dominic, Isabella tawanan seharga 550 miliar. Tentu saja pria itu akan melakukan berbagai cara agar Isabella tetap berada dalam jangkauannya. Isabella tidak tahu bagaimana cara Dominic menemukannya, tapi pria itu benar-benar menyebalkan. Seandainya Isabella mengikuti saran Daisy melaporkan Dominic ke polisi, mungkin saat ini ia masih bebas. Namun Isabella benar-benar takut dengan risikonya. Dominic bukan pria biasa. Meski belum mengenalnya lebih dalam, tapi Isabella yakin pria itu tidak akan tinggal diam jika disudutkan. Mungkin saja di kepolisian, Isabella tidak terbukti mencuri berlian pria itu, tapi karena Dominic yakin Isabella yang mencuri, apalagi karena Isabella berani melibatkan polisi, tentunya dia akan membalas Isabella dengan lebih kejam. Isabella menghela napas panjang. Kini, berada dalam cengkeraman Dominic lagi, ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dominic pasti semakin ketat mengawasinya.
Pengawal yang baru juga tampak tak seramah damar dan setio. Wajah keduanya bukan hanya sangar, tapi sangat dingin dan kaku. Isabella memejam, mencoba untuk lelap, namun kekhawatiran memenuhi benaknya, membuat kantuk sungguh jauh dari jangkauan. Akhirnya Isabella bangkit dan duduk di bibir ranjang dengan kaki menjuntai. Sepertinya tidak ada apa yang bisa ia lakukan lagi selain pasrah mengikuti keinginan Dominic. Disuruh menjadi koki, menjadi kekasih pura-pura, lalu setelah ini entah apa lagi. Dominic menyesap anggurnya dengan nikmat, lalu memandang gelas kristal yang ia letak kembali ke atas meja dengan mata berbinar. Senyum samar melengkung di bibirnya. Kau tampak senang. Dominic menoleh pada sang sahabat yang duduk di seberangnya. Malam ini mereka berdua minum-minum di salah satu bar elit milik Xavier. Apa kau sudah mendapatkan kembali berlian itu? Dominic menggeleng. Jadi, apa yang membuatmu bahagia? Dominic menyeringai. Aku senang membuat gadis itu paham bahwa kabur dariku adalah perbuatan sia-sia. Ah, Xavier mengangguk-angguk. Kau senang menjadi kucing yang bermain-main dengan tikus. Dominic terbahak. Alis Xavier terangkat. Pria itu menatap sahabatnya dengan heran. Dominic tersadar oleh tatapan Xavier, tapi ia tidak berkata apa-apa. Mungkin Xavier heran karena selama ini Dominic cenderung dingin dan kaku, nyaris tak pernah tergelak. Dominic sendiri tidak mengerti mengapa malam ini ia merasa sangat senang. Mungkin karena rindu yang diam-diam membelenggunya selama 2 hari sejak berpisah dengan Isabella, tertuntaskan setelah bertemu dengan gadis itu. Atau mungkin puas membuat Isabella kembali ke cengkeramannya dan membuat gadis itu sadar bahwa dia milik Dominic. Isabella bahkan tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Dominic lah pengendalinya. Isabella miliknya. Miliknya. Sepertinya itu bukan pilihan kata yang tepat, karena Isabella bukan miliknya, tapi tawanan. Namun anehnya, Dominic senang memikirkan gadis itu menjadi miliknya. Kening Dominic berkerut. Apa yang terjadi padanya? Saat bersama Isabella yang berpura-pura sebagai Catherine, Dominic tak pernah merasa seperti ini. Kau melamun, hal yang tak pernah kau lakukan, komentar Xavier. Pikiran-pikiran Dominic buyar, ia menatap sahabatnya itu tanpa kata, lalu menyesap anggur. Apa kau jatuh cinta padanya? Apa? Dominic terkejut. Xavier menyeringai masam. Sepertinya kau memang jatuh cinta pada gadis itu. Kau mengawur, sangkal Dominic defensif. Ia jatuh cinta pada Isabella. Yang benar saja, dulu saat bersama Catherine, tanpa ada masalah kepercayaan yang dikhianati saja, Dominic tidak jatuh cinta pada gadis itu. Apalagi sekarang, jauh lebih tidak mungkin lagi. Ah, teruslah menyangkal, sobat. Aku tidak menyangkal. Dominic semakin defensif. Xavier terbahak dan anehnya itu membuat Dominic kesal. Matahari mengintai di ufuk timur. Sulur-sulurnya masuk melalui jendela yang tidak ditutupi gorden. Kamar yang Isabella tempati perlahan-lahan menerang, tapi gadis itu tak terbangun. Derap langkah kaki yang berjalan mendekati ranjang, membuat tidur lelap Isabella terganggu. Ia ingin membuka mata, tapi terasa sangat berat. Tadi malam sulit untuk Isabella memicingkan mata. Benaknya penuh oleh berbagai skenario yang akan dia lakukan selanjutnya. Ia baru terlelap menjelang subuh. Derap itu berhenti. Isabella berniat melanjutkan tidurnya. Ah, rupanya kau senang kembali ke sini. Mendengar suara itu, mata Isabella sontak terbuka. Bahkan silau matahari tak mampu membuatnya kembali memejam. Yang pertama dilihatnya adalah sebentuk wajah tampan berahang kokoh yang tampak menyeringai sinis. Tidurmu sangat nyenyak. Apa kau merindukan ranjang ini, Isabella? Kesadaran Isabella yang mengendap saat tidur, kembali dengan cepat. Ia bangun dan duduk di tengah ranjang, dengan cepat merapikan piyamanya,
lalu memandang Dominic dengan sorot berapi-api. "Apa yang kau lakukan di sini? Ah, kau serius menanyakan itu?" goda Dominic. "Apa maksudmu? Kau menghilang selama 2 hari, tentu aku ke sini karena merindukanmu. Tak perlu meledek, katakan kenapa kau pagi-pagi kemari. Kau mengganggu tidurku." "Ah, ini sudah pukul 8, Nona." Mendengar itu, Isabella dengan cepat melirik jam dinding yang menempel di salah satu sisi ruangan. Ia terkejut, tak menyangka kesiangan. Isabella nyaris tak pernah kesiangan. Kesibukan mengurus toko buku online mengharuskannya bangun subuh. Mungkin karena tidur menjelang subuh membuatnya hari ini bangun kesiangan. "Aku berangkat lebih pagi dari rumah, belum sempat sarapan, jadi aku ingin kau buatkan sarapan untukku." Mata Isabella membeliak. Ia menatap Dominic dengan kesal. "Kau kaya. Kau mampu membeli sarapan terenak di kota ini. Kenapa aku harus repot-repot menyiapkannya untukmu?" "Karena aku ingin kau repot." Dominic menyeringai. "Apa ini semacam balas dendam?" "Tidak. Merepotkanmu terlalu murah hati untuk membalas apa yang sudah kau lakukan padaku. Kau berbohong tentang datang bulan. Kau membodohiku." Dominic tak mampu menyembunyikan emosinya saat mengatakan 2 kalimat terakhir. Pria itu marah. Isabella seketika merasa tak enak hati teringat kebohongannya. Namun, secepat perasaan itu datang, secepat itu juga ianya pergi. Yang Isabella lakukan tidak salah. Siapapun yang berada di posisinya akan melakukan itu. "Aku akan mandi, setelahnya membuatkanmu sarapan," kata Isabella tanpa mendebat. Ia melangkah turun dari ranjang. Tak mau berdebat, Isabella. Dominic yang hanya berjarak sekitar 2 meter dari Isabella menatap gadis itu lekat-lekat. Isabella mendengkus. "Aku tak mau energiku terbuang sia-sia. Padahal aku senang berdebat denganmu. Mulut tajammu itu adalah daya tarikmu. Pernahkah ada yang mengatakan itu padamu?" Isabella memutar bola mata. "Sepertinya lapar membuatmu menjadi gila." Isabella mengibas tangan, lalu bergerak menjauh, berjalan menuju kamar mandi. Meninggalkan Dominic yang hanya menatap lenggak-lenggok bokong gadis itu nyaris tanpa kedip. Tiba di depan pintu kamar mandi, Isabella berhenti melangkah dan berbalik, "Keluarlah. Aku tak suka laki-laki masuk ke kamarku." Dominic menyeringai sinis. "Sayangnya kamarmu ini di rumahku. Jadi aku bebas melakukan yang kuinginkan." "Kau memang brengsek." Isabella membuka pintu kamar mandi, masuk ke dalamnya, lalu membanting pintu. Pria itu benar-benar menyebalkan. Entah kesialan apa sampai-sampai Isabella terjebak dengannya. Part 24. Benarkah aku jatuh cinta? Seringai kecil masih menghias bibir Dominic dan tatapannya dengan setia terkunci di pintu kamar mandi yang tertutup meski beberapa menit telah berlalu. Dominic tidak mengerti mengapa pagi ini ia bangun tidur dengan penuh semangat. Ia begitu tak sabar ingin bertemu Isabella lagi, bahkan melewatkan sarapan bersama keluarga. Ternyata bertemu gadis itu menyenangkan seperti biasa. Ada kesenangan tersendiri bagi Dominic saat menggodanya. "Sepertinya kau memang jatuh cinta pada gadis itu." Perkataan Xavier melintas di benak Dominic. Benarkah ia telah jatuh cinta pada Isabella? Tanpa sadar Dominic menggeleng. Tidak, pintu hatinya sudah amat sangat lama tertutup rapat. Belum pernah ada wanita, secantik apapun, bersikap semanis apapun, yang berhasil membuka lagi pintu hatinya. Jadi tidak mungkin, Isabella yang mencuri berliannya, pembakang, bahkan membodohinya, berhasil membuatnya jatuh cinta. Xavier salah besar. Dominic yakin ia hanya tertarik berdebat dengan Isabella. Hanya sebatas itu, tidak lebih. Seringai kecil Dominic berubah menjadi seringai masam. Ia pun melangkah meninggalkan kamar Isabella.
Ketika Isabella memasuki ruang makan seusai mandi, yang ia dapati adalah sesosok gagah berwajah tampan yang duduk di balik kepala meja. Tatapan pria itu tampak fokus pada ponsel di tangan. Sesekali jemarinya menggeser layar. Dominic sepertinya belum menyadari kehadiran Isabella, jadi ia pun berdiri dengan jarak sekitar 5 meter dari Dominic dan mengamatinya lebih dalam. Dimulai dari wajah tampannya. Dominic memiliki sepasang alis tebal yang rapi, mata dengan iris gelap yang dipayungi bulu mata lebat nan lentik. Hidung Dominic mancung, dan sepasang rahangnya tampak kokoh. Tatapan Isabella turun ke bibir pria itu. Bibir Dominic bersih dan berwarna kemerahan. Isabella menebak pria itu tidak merokok. Isabella terpaku dan tanpa sadar menggigit bibir, teringat bagaimana bibir itu melumat bibirnya dengan paksa. Rasa kesal seketika menyerang Isabella. Berani-beraninya pria itu menciumnya. Tak mau berlarut-larut teringat kenangan menyebalkan itu, tatapan Isabella turun, jatuh di dada bidang Dominic yang dibalut kemeja pas badan berwarna putih. Seperti sadar diperhatikan, Dominic mengangkat wajah. Seketika mata keduanya beradu. Isabella dengan cepat mengalihkan pandangan, lalu melangkah menuju kulkas. Dominic mengamati gadis itu tanpa kata. Setelah beberapa saat, Isabella berbalik dan memandang Dominic. Tak ada yang bisa dimasak untuk sarapan. Dominic mengangkat alis. Damar tidak membeli sayur mayur dan lainnya. Ada, tapi tidak ada bihun, mie atau bahan dasar untuk membuat sarapan. Kecuali kau mau menunggu, aku bisa memasak nasi dan lauk. Aku tak punya waktu sebanyak itu, desis Dominic. Isabella mengangkat bahu. Maka kau harus sarapan di luar. Ia berjalan mendekati meja makan. Kalau begitu cukup roti tawar. Dominic menunjuk roti tawar yang ada di tengah meja. Isabella meraih roti tawar yang masih bersisa separuh itu dan membuka kemasannya. Sudah berjamur. Ia membuangnya ke tong sampah. Dominic mendengkus kesal. Kau seharusnya memang tidak datang kemari untuk sarapan, usik Isabella, ingin membuat Dominic makin kesal. Dominic menatap Isabella tajam. Kau tampak senang. Isabella tertawa. Tentu. Dominic menatap gadis itu lekat-lekat. Tatapan keduanya bertemu, dan untuk sesaat terkunci. Tak ada kata yang terucap. Anehnya, tiba-tiba Isabella merasa dadanya berdebar samar. Tatapan Dominic begitu intens. Itu bukan tatapan kesal dari penawan ketawanan, melainkan tatapan seorang pria yang terpana pada lawan jenisnya. Isabella berdeham canggung, lalu berjalan menuju dapur. Apa kau ingin kopi? Tanyanya tanpa menoleh. Ya, meski tak menoleh, Isabella tahu Dominic masih memandangnya lekat-lekat. Isabella pun membuat kopi dan teh dengan sedikit gugup. Isabella tak mengerti mengapa tatapan Dominic kali ini benar-benar mengganggunya. Setelah beberapa menit, Isabella membawakan kopi dan teh ke meja makan. Ia menghidangkan kopi untuk Dominic dan teh untuk diri sendiri. Isabella duduk di salah satu kursi dan hanya diam. Dominic pun tak berbicara sepatah kata pun. Pria itu meraih cangkir yang mengepulkan uap panas. Ia meniupnya pelan, lalu menyesap sedikit. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Isabella semakin tak nyaman. Ia menyesap tehnya, lalu berdeham. Aku rasa kau harus pergi sekarang. Sudah 8:30. Kau akan telat masuk kantor, kata Isabella sambil menatap Dominic. Dominic balas menatap dan menyeringai samar. Aku bos, jadi tak masalah kalau terlambat, atau bahkan tidak masuk kantor sekalipun. Tak ada yang akan memarahiku. Isabella mencebik. Tapi kau punya tanggung jawab, tentu saja kau tak bisa bersikap semaumu. Dominic menatap Isabella dengan sorot menggoda. Kau mulai bersikap layaknya seorang istri. Wajah Isabella seketika memerah. Kau mengawur. Aku tidak mengawur. Kau mulai cerewet seperti sikap seorang istri kepada suaminya.
Aku tidak begitu. Kau benar-benar menyebalkan. Dominic terkekeh kecil. Isabella diam dan menyesap teh tanpa bicara lagi. Ayo, kita sarapan di luar, kata Dominic setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan. Isabella memandang Dominic dengan terkejut. Kau serius? Apa aku terlihat bercanda? Tapi, kau tidak takut aku kabur sekali lagi? Dominic tertawa. Tidak. Berapa kali pun kau melarikan diri, aku selalu bisa menemukanmu, Isabella. Isabella cemberut. Kau terlalu percaya diri. Tentu, aku punya alasan untuk itu. Isabella menyeringai sinis. Sayangnya, yang kau katakan, berbanding terbalik dengan kenyataan. Butuh 2 hari untukmu menemukanku. Tidak, sejak awal aku tahu kau bersembunyi di apartemen Daisy. Bohong. Dominic terkekeh. Jika benar begitu, kenapa kau baru mendatangiku setelah 2 hari? Kejar Isabella jengkel. Satu sisi tak percaya dengan perkataan Dominic, di sisi lain, merasa yang Dominic katakan benar dan jengkel karena pria itu mempermainkannya, membiarkannya berpikir ia sudah berhasil kabur. Aku ingin tahu apakah kau menyembunyikan berlian tersebut di sana. Harus berapa kali kukatakan, aku tak mencuri berliannya. Dominic menyeringai. Ayo, pergi sarapan, aku lapar. Aku tak mau. Seringai Dominic melebar. Kau merajuk, Isabella membuang muka. Dominic tertawa kecil. Aku memaksa. Jika kau tidak ikut denganku, aku akan menjualmu ke pria hidung belang. Mata Isabella melebar. Kenapa kau sangat menyebalkan? Hanya pria pengecut yang terus-terusan mengancam wanita lemah. Kau tidak lemah, buktinya sekarang kau berdebat denganku dengan penuh semangat. Isabella mendesis kesal. Aku sudah lapar. Ayo, Dominic bangun. Mau tidak mau dengan cemberut Isabella mengikuti pria itu. Tak lama kemudian keduanya sudah berada di dalam mobil mewah Dominic. Kedua pengawal baru Dominic tampak siaga mengikuti menggunakan mobil lainnya. Dominic menyalakan mesin mobil, lalu memasang sabuk pengaman. Aku peringatkan kau untuk tidak mencoba melarikan diri dariku lagi, Isabella. Karena jika kau melakukan itu lagi, aku tak akan berbaik hati lagi kepadamu. Nada ancaman begitu kental dalam kalimat Dominic. Isabella yang baru selesai memasang sabuk pengaman, menoleh, memandang penawannya itu. Apa maksudmu? Aku sungguh marah kau bodohi untuk kesekian kalinya. Jika sekali lagi kau melakukan itu, aku benar-benar akan menyiksamu dengan menjualmu kepada para pria hidung belang. Catat, baik-baik, Isabella, para pria. Berarti bukan hanya satu, tapi banyak. Sangat banyak. Isabella bergidik ngeri. Kau bercanda. Dominic menyeringai iblis. Meski pria itu tak berkata apa-apa untuk mengonfirmasi, rasa takut menjalar ke seluruh pembuluh darah Isabella. Part 25. Tawa di balik sebuah penawanan. Dominic bukan orang yang mudah tertawa, tapi pagi ini Isabella sudah membuatnya tertawa berkali-kali. Dominic senang menggoda Isabella, dan respons gadis itu pun menyenangkan, mengundang tawa. Dominic dan Isabella duduk di balik sebuah meja untuk 2 orang. Randy dan Aldo duduk di meja lainnya untuk mengawasi sang tawanan. Saat ini mereka berada di restoran hotel milik Dominic. Ada berbagai pilihan makanan, seperti masakan tradisional Indonesia, Cina, Barat, dan lainnya. Kenapa kau tidak bilang kita akan ke tempat semewah ini? Bisik Isabella. Memangnya kenapa? Pakaianku. Isabella memandang diri sendiri. Seharusnya kita ke tempat yang lebih sederhana. Dominic memandang Isabella yang tampak cantik dalam polesan makeup tipis dan gaun sederhana yang biasa gadis itu pakai di rumah. Tak ada yang salah dengan pakaianmu. Isabella memutar bola mata, kesal dengan entengnya Dominic menanggapi soal penampilannya. Kau cantik, gaun itu cocok untukmu, apalagi. Imbuh Dominic. Isabella cemberut.
Kau menyebalkan. Tanpa sadar Dominic tertawa. Isabella memang terkadang lucu meski tidak melawak. Gadis itu tak bosan-bosannya mengatakan Dominic menyebalkan. Pelayan datang, dan mereka pun memesan makanan. Keduanya memilih masakan khas Indonesia. Dominic memesan rawon sapi, sementara Isabella memilih nasi pecel. Setelah beberapa saat, pelayan datang mengantar pesanan keduanya. Sebenarnya Dominic sangat lapar, tapi melihat Isabella makan jauh lebih menarik. Isabella tampak menikmati santapannya. Sadar akan tatapan Dominic, Isabella mengangkat wajah. Ada apa? Kenapa kau terus menatapku? Dominic hanya menyeringai tipis. Tanpa menjawab ia mulai makan. Namun diam-diam kembali memandang Isabella. 30 menit kemudian, keduanya sudah berada di mobil Dominic yang melaju menuju rumah tempat Isabella ditawan. Kebisuan mengisi perjalanan keduanya. Lama kemudian, akhirnya Dominic membuka mulut. Aku akan menyuruh Randy membeli semua keperluan untuk memasak sarapan, dan lainnya. Mulai besok, aku akan sarapan bersamamu. Isabella terkejut dan menatap Dominic. Tapi kenapa? Dominic menoleh sekilas, lalu kembali fokus ke jalan raya. Untuk merepotkanmu. Kau tahu, aku senang merepotkanmu. Bibir Isabella melengkung sedih. Sepertinya Dominic sedang menghukumnya. Membalas perbuatan Isabella yang membodohinya dengan melarikan diri setelah berbohong. Aku benar-benar tidak mencuri berlian itu, Dominic. Aku bukan pencurinya. Kita bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Berhenti membual, Isabella. Aku tidak keberatan menunggumu berubah pikiran dan mengembalikan berlian itu. Sementara itu aku akan terus menyiksamu. Isabella menghela napas frustrasi. Kau pasti salah mengidentifikasi orang, Dominic. Apa kau punya saudari kembar? Dominic melirik Isabella sekilas. Dengan cepat Isabella menggeleng. Yakin. Isabella mengangguk. Yakin. Kalau begitu jangan menyangkal lagi, aku tidak salah orang. Isabella menghela napas panjang. Benar-benar frustrasi. Entah bagaimana cara meyakinkan Dominic. Sepertinya ia hanya bisa pasrah berada dalam cengkeraman pria itu sampai waktu membuktikan Dominic salah. Dominic memutar pena di meja kerjanya. Berjam-jam sudah berlalu, tapi Isabella masih memenuhi benaknya. Ia bekerja dengan tidak fokus. Aneh. Saat berjauhan dengan Isabella seperti ini, Dominic sangat ingin bertemu dengannya. Dominic tidak tahu mengapa ia merasa seperti itu. Yang Dominic tahu, ia berharap bisa menghubungi Isabella melalui ponsel dan mengobrol dengannya. Sayangnya ia tak bisa melakukan itu. Ponsel Isabella berada di tangannya, dan sekarang sudah ia nonaktifkan sepenuhnya. Dominic percaya Isabella sudah bercerita kepada Daisy. Dominic tidak mungkin membalas pesan gadis itu lagi dengan menyamar sebagai Isabella. Bahkan kini Dominic meminta Xavier mengawasi Daisy, juga menyadap ponsel gadis itu. Daisy belum tahu Isabella sudah berada dalam cengkeraman Dominic lagi. Sepertinya Dominic harus melakukan tindakan antisipasi dengan menulis memo bahwa Isabella menyembunyikan diri di luar kota agar tidak ditemukan oleh Dominic. Memikirkan itu, Dominic sontak berdiri, bersiap menemui Isabella. Ia harus memaksa gadis itu menulis memo dan menyuruh tim Xavier meletakkannya di apartemen Daisy secepatnya sebelum gadis itu kembali. Dominic menyobek selembar kertas memo dari meja kerja, lalu bergegas meninggalkan ruangannya. Yang Dominic tidak tahu, sebenarnya yang membuatnya bergegas adalah keinginan bertemu Isabella lagi. Hari ini Isabella memasak sayur baby Highland saus tiram, ikan kakap asam manis, sambal tomat yang sangat pedas, dan tempe digoreng tepung. Isabella memasukkan lauk pauk tersebut ke dalam rantangan-rantangan untuk Dominic dan keluarganya. Sementara itu ia menyisakan sedikit lauk untuk makan siangnya. Randy dan Aldo bersikap dingin.
Berbeda dengan Damar dan Setio, kedua pengawal baru itu menolak Isabella memasakkan makan siang untuk mereka. Isabella baru saja selesai memasukkan tempe goreng tepung ke dalam rantangan, ketika terdengar suara derap langkah kaki memasuki ruang makan. Isabella pikir Pak Supri datang untuk mengambil makan siang atasannya. Ia terkejut ketika menoleh dan mendapati Dominic lah yang datang. Isabella kembali melanjutkan pekerjaannya, sama sekali tidak peduli dengan penampilannya yang tampak berantakan. Poninya lepek oleh keringat, dan rambutnya disanggul asal-asalan. Toh, ia bukan pacar Dominic. Harus diakui, pria itu tampan dan gagah, mampu menyihir wanita manapun dalam pandangan pertama. Namun situasi Isabella berbeda. Ia tawanan Dominic dan pria itu menuduhnya mencuri berlian. Saat ini Isabella tak punya waktu memikirkan lawan jenis. Lagi pula, tak mungkin akan terjalin hubungan romantis antara mereka. "Apa Pak Supri sakit?" tanya Isabella tanpa menoleh sembari menutup rantangan. "Apa?" Dominic yang melangkah mendekati Isabella, menatap gadis itu dengan bingung. "Kenapa kau yang datang mengambil lauk makan siang?" "Oh, Pak Supri sudah datang." Bertepatan dengan itu, seorang pria memasuki ruang makan. "Berikan lauk untuk keluargaku," perintah Dominic. Isabella menurut tanpa protes. Ia meraih 2 buah rantangan stainless dan memberikannya kepada Pak Supri. Sopir pribadi Dominic itu pun kemudian berlalu. Setelah itu, Isabella mengambil 1 rantangan stainless dan memberikannya kepada Dominic. Pria itu tidak menerima pemberian Isabella. "Kau tak mau?" tanya Isabella sembari menatap Dominic dengan sorot heran. Dominic berjalan menuju meja makan dan duduk di kursi yang ada di sana. Isabella berbalik, meletak rantangan ke atas meja dan menatap Dominic semakin heran. "Aku ingin makan di sini. Tapi kenapa? Ini rumahku. Kenapa aku tak boleh makan di sini?" Isabella memonyong-monyongkan bibirnya ke kiri dan kanan dengan kesal. "Ya sudah, terserah." Ia menyodorkan rantangan tersebut ke hadapan Dominic, tapi pria itu masih bergeming. Isabella pun tak mengacuhkan reaksi. Pria itu lagi. Tubuhnya gerah, ia ingin mandi lalu makan. Setelahnya ia butuh istirahat, karena sorenya ia harus memasak lagi untuk makan malam keluarga Giovanni. Belum lagi mengurusi kebun. Sendirian. Randy dan Aldo jelas tak akan membantunya seperti yang Setio dan Damar lakukan. Dominic memang berniat menyiksanya. Tanpa merasa perlu berpamitan pada Dominic, Isabella berbalik dan melangkah meninggalkan ruang makan. "Kau mau kemana? Bukankah kau seharusnya mengambil piring untukku dan melayaniku makan siang?" Isabella berbalik dan menatap Dominic dengan mata membesar. "Yang benar saja, Dominic. Aku bukan pelayanmu." "Memang bukan," jawab Dominic santai. "Tapi kau dihukum menuruti semua kemauanku karena sudah mencuri berlianku." "Aku tidak mencuri berlianmu." Dominic mengangkat bahu tak acuh. "Tidak apa-apa jika kau tak mau mengaku. Sekarang, layani aku. Ambilkan aku piring dan sendok." Isabella bergeming. Batinnya berperang antara mengikuti perintah Dominic atau melawan. "Aku sudah lapar, Isabella." Isabella masih mematung. "Aku menuntutmu menurut. Jika kau tak mau menurut, aku juga tidak akan memaksa, tapi tentunya kau tahu konsekuensinya." Isabella menatap Dominic dengan berang. "Kau mau mengancamku lagi? Menjualku ke pria hidung belang, begitu? Itu bukan ancaman, Nona manis. Aku benar-benar akan melakukan itu jika kau tak menurut dan membentur batas kesabaranku." Isabella mencebik dan mengentak kaki, lalu beranjak mengambil piring. Dominic yang melihat itu menyeringai. Bersambung. Disclaimer. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang.
All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.